Pengurus Kunco Chow Eng Bio Tanjung Benoa masa bakti periode 2018-2023 dilantik oleh Camat Kutai Selatan di Kunco setempat. Pengurus Kunco yang baru dilantik ini diharapkan mampu terus menjaga hubungan intern dan antar umat beragama di Desa Adat Tanjung Benoa selama ini yang telah berjalan dengan baik. Sebelum dilantik, para pengurus baru terlebih dahulu melakukan persembayangan bersama di Kunco Chow Eng Bio. Camat Kutai Selatan Made Widiana dalam sambutannya menyampaikan, pergantian pengurus merupakan suatu yang alami dan berkesinambungan sebagai bagian bentuk evaluasi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Pengurus Kunco Chow Eng Bio yang baru diharapkan dapat segera menyusun program kerja keumatan, terutama umat Tionghoa, sehingga bermanfaat bagi semua pengurus dan umat. Selain itu, pengurus Kunco dibentuk untuk mengantarkan umat ke arah yang lebih baik dan maju, sehingga tatanan peribadatan berjalan lebih lancar. Desa Adat Tanjung Benoa merupakan desa yang heterogen. Toleransi umat beragama baik Hindu, Islam, dan Kristen selama ini sudah terjalin dengan baik dan tidak pernah terjadi konflik berbau sara. Untuk itu, ke depan kerukunan antar umat beragama yang sudah terjalin dengan baik, ke depan harus bisa dijaga selalu dengan baik, terutama oleh umat Tionghoa di Kunco Chow Eng Bio. Sementara itu, Dewan Pertimbangan Pengurus Kunco Chow Eng Bio Mayor Jenderal Purnawirawan IGK Manila menyampaikan, pengurus yang baru dilantik diharapkan mampu terus menjaga kedamaian, keharmonisan, baik internal maupun antar umat beragama di Desa Tanjung Benoa, dengan berpegang teguh pada ideologi dan falsafah Pancasila dengan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Kami umat melaksanakan kami Ketua Pengurus Kunco Chow Eng Bio Made Juanda Aditya mengatakan, setelah dilantik, para pengurus yang baru ini dapat terus merekatkan hubungan umat Tionghoa dengan beragama lain di Desa Tanjung Benoa yang telah terjalin dengan baik sehingga tetap mampu menjadi cermin bagi hubungan umat beragama di desa lain di Bali. Harapan kita bagaimana cara kita memberikan penilaian yang baik terhadap desa-desa yang lain, bahwa keharmonisan antar umat beragama di Tanjung Benoa sangatlah akur. Selama ini memang tidak pernah ada permasalahan apapun, dan hari ini pun juga kita undang dari tokoh Muslim dan Kristiani dan aparat desa adat seluruh. Dewan Pertimbangan Pengurus Kunco Chow Eng Bio, Nyoman Suarsana Hardika mengatakan, selama ratusan tahun hubungan umat Tionghoa dengan umat lainnya terjalin dengan baik. Selain telah terjadi akulturasi budaya dengan perkawinan campur, banyak umat Hindu di Desa Tanjung Benoa melakukan persembahyangan di salah satu konco tertua di Bali ini. Acara ya kita juga mengundang dan kita diundang. Ya kita ini bukan yang memulai, tapi melanjutkan tradisi para leluhur kita yang sudah ini terus kawin campur, ya kawin antara Hindu dan Buddha maupun dengan Islam kan. Ya saya kira sih urusan itu sih dari dulu sudah ini, bukan kita yang mulai ya, kita cuma meneruskan, mudah-mudahan di kedepannya itu tetap seperti sekarang ini atau bahkan lebih baik, apalagi dengan bergabungnya Pak Manila di Badan Pertimbangan kita. Pelantikan pengurus Kunco Chow Eng Bio periode 2018-2023 juga diisi pementasan barongsai dan tarian pendet yang dibawakan anak-anak dan muda-mudi Kunco Chow Eng Bio. Suparyana, Bali TV.